Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sabrina dengan NPM 2024-210008, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Sains, Program Studi Sistem Informasi di Universitas Indowaba Mandiri Palembang. Dosen pengampu Ibu Dona Marcelina Skom Mkom. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat, yaitu aplikasi kesehatan sederhana berbasis C++. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja, kode dan operator logika di dalam setiap fitur, dan hasil akhir yang akan ditampilkan kepada pengguna. Berikut program yang akan saya jelaskan. Nah, jadi di dalam program ini tuh ada beberapa kode dan operator logika yang dipakai untuk mengatur bagaimana program di sini tuh dapat bekerja. Di sini terdapat do while, if, else, dan for loop. Mulai dari baris pertama, di sini ada include youstream. Ini tuh digunakan untuk operasi input seperti cin dan output ataupun cout di C++. Tanpa baris ini tuh compiler tidak akan mengenali objek-objek seperti cout ataupun cin, sehingga operasi input dan output tuh tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu baris ini tuh menjadi elemen wajib dalam program C++. Selanjutnya ada using namespace standar. Ini tuh fungsinya untuk membuat kode lebih ringkas dengan menghilangkan fungsi standar di cin ataupun cout. Nah, di baris keempat di sini ada integer main. Fungsi integer main itu tuh ibarat pintu utama rumah dalam sebuah program. Jadi semua yang ada dalam program kita itu akan mulai dari sini. Jadi fungsi integer main itu wajib ada kalau mau bikin program itu jalan di C++. Kalau nggak ada ini tuh program nggak akan tahu harus mulai dari mana. Selanjutnya tanda kurung awal di sini itu tuh kayak ruang kerjanya si komputer. Apapun yang kita pengen dia kerjain, kita tulis di dalam kurung ini. Nah, yang mau kita tulis pertama itu ada integer pilihan. Di sini tuh menggunakan variabel tipe integer, yaitu tipe data yang berbentuk angka untuk menyimpan pilihan menu daripada pengguna. Untuk menyimpan pilihan menu dari pengguna. Selanjutnya ada double. Nah, di sini saya menggunakan tipe data double. Tipe data double itu tuh berbentuk angka pecahan atau bilangan desimal. Nah, kenapa pakai double di program ini? Karena hasil perhitungan BMI itu sering menghasilkan angka yang desimal. Jadi kalau pakai integer, desimalnya tuh bakal ikut kepotong dan bikin hasilnya tidak akurat. Selanjutnya tinggi dan berat, titik koma. Ini tuh untuk menyimpan tinggi badan dalam sentimeter dan berat badan dalam kilogram. Selanjutnya ada char, makan sehat, olahraga teratur. Nah, variabel tipe data char itu untuk menyimpan jawaban pengguna terkait gaya hidup sehat mereka, apakah mereka makan sehat atau olahraga teratur. Selanjutnya double, riwayat BMI dalam kurung 5, titik koma, array menyimpan riwayat BMI maksimal 5. Ini tuh array yang dipakai untuk menyimpan hasil BMI pengguna maksimal 5 data. Di sini memakai tipe data double karena BMI itu biasanya berupa angka desimal. Nah, data di sini tuh disimpan mulai dari indeks 0 sampai 4. Array ini tuh berguna untuk menyimpan data hasil BMI biar pengguna bisa lihat riwayatnya kapan saja lewat menu. Selanjutnya ada integer index sama dengan 0, titik koma. Nah, variabel integer index sama dengan 0 ini tuh digunakan untuk melacak posisi terakhir dalam array riwayat BMI 5 yang digunakan untuk menyimpan data hasil BMI pengguna. Nah, tipe data integer itu menunjukkan kalau variabel ini tuh hanya bisa menyimpan angka yang bulat. Nilai awalnya itu diatur ke 0 karena pada awal program belum ada data yang dimasukkan ke dalam array. Jadi jika nilai indeksnya mencapai 5, yang merupakan kapasitas maksimum array tadi, program itu tidak akan bisa menyimpan data baru dan akan memberitahu pengguna bahwa riwayat telah penuh. Char lanjut. Nah, variabel bertipe char ini tuh untuk menyimpan jawaban pengguna apakah ingin kembali ke menu utama, pilihannya nanti adalah iya atau tidak. Selanjutnya ada do. Do
Di program ini, do while itu dipakai untuk memastikan menu aplikasi itu selalu muncul minimal sekali, lalu terus diulang selama pengguna mau memilih lanjut atau jawab ya di variabel lanjut. Selanjutnya ada cout, menu aplikasi kesehatan, and nah ini tuh untuk menampilkan menu aplikasi kesehatan di layar dan memberikan jarak baris. And di sini tuh untuk ngasih enter. Cout itu tuh fungsinya untuk menampilkan data yang telah diinput. Nah, di pilihan pertama itu akan muncul cek BMI atau Body Mass Index, and lalu di pilihan kedua akan muncul cek gaya hidup sehat. Nah, yang di pilihan ketiga ini adalah lihat riwayat kesehatan. Cout, pilihan keempat keluar, and selanjutnya cout pilih menu 1-4. Nah, di sini tuh program meminta pengguna untuk memilih menu dengan memasukkan angka antara 1-4. Sein pilihan. Nah, ini tuh untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya di variabel pilihan yang nantinya akan digunakan untuk menentukan aksi selanjutnya sesuai dengan menu yang dipilih tadi. Lanjut ke if pilihan double sama dengan 1. Itu kondisi yang memeriksa apakah nilai dari variabel pilihan sama dengan 1. Jadi jika pengguna memilih opsi nomor 1 dari menu yang berarti ingin mengecek BMI, maka program itu akan menjalankan blok kode yang ada di dalam if tersebut. Kalau pilihan tidak sama dengan 1, maka kode di dalam if ini tuh akan dilewati dan program akan melanjutkan untuk memeriksa kondisi selanjutnya. Jadi singkatnya ini tuh adalah cara untuk memeriksa apakah pengguna mau memilih untuk mengecek BMI. Nah, cek BMI, cout, and menambah jarak, cout, masukkan tinggi badan dalam sentimeter. Bagian ini tuh meminta pengguna masukkan tinggi badan dalam sentimeter. Nah, di sini pakai sein untuk pengguna masukkan tinggi badannya. Cout masukkan berat badan dalam kilogram. Sein berat. Ini tuh meminta pengguna untuk masukkan berat badan mereka dalam kilogram. Selanjutnya double, BMI sama dengan berat dibagi tinggi dibagi 100 dikali tinggi dibagi 100. Cout hasil BMI N. Nah, di baris ini program tuh menghitung nilai BMI menggunakan rumus BMI, yaitu berat dibagi tinggi dikali 2. Namun karena tinggi badan yang dimasukkan di sini itu dalam satuan sentimeter, maka tingginya itu dibagi 100 mengubahnya jadi meter. Jadi tinggi dibagi 100 itu dihitung dulu lalu dikali lagi dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan tinggi dalam meter yang dipekatkan 2. Hasil pembagiannya dengan berat badan menghasilkan nilai BMI yang kemudian disimpan dalam variabel BMI. Setelah itu cout digunakan untuk menampilkan hasilnya di layar. Nah, cout di sini supaya pengguna tuh bisa melihat hasil BMI yang telah dihitung. Nah, selanjutnya di sini menggunakan if. Jadi if itu tuh cara kita memberi tahu program untuk mengambil keputusan. Kalau kondisi yang kita kasih benar, program tuh akan menjalankan perintah tertentu. Tapi kalau dia salah, dia bakal skip ke bagian lain atau lanjut ke perintah selanjutnya. Intinya if ini tuh kayak pintu yang cuma terbuka kalau syaratnya itu terpenuhi. If BMI kurang dari 18,5, tanda kurung kurawal, cout kategori berat badan kurang atau kekurangan berat badan. Nah, jadi kalau misalnya hasil perhitungan BMI tadi dari tinggi dan berat badan yang telah dimasukkan itu 18,5, maka output atau keluaran yang akan ditampilkan itu berat badan kurang. And di sini and itu untuk memberi enter atau spasi.
Selanjutnya ada tipe data else if. Nah, else if ini tuh memungkinkan kita untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Jika kondisi pertama itu salah atau false, maka program itu akan memeriksa kondisi berikutnya di dalam else if. Ini tuh berguna untuk menangani situasi yang memerlukan lebih dari satu kemungkinan atau keputusan kayak gini. Jadi dengan kombinasi if dan else di dalam program tuh jadi lebih fleksibel dan mampu menangani berbagai skenario dengan logika yang lebih kompleks. Selanjutnya di pilihan kedua, jika BMI-nya itu lebih sama dengan 18,5 double N, BMI kurang dari 24,9, SIOT kategori berat badan ideal. Nah, jadi kalau hasil BMI-nya itu antara 18,5 atau 24,9, maka yang akan ditampilkan adalah berat badan ideal. Else if BMI lebih dari sama dengan 25, double N, BMI kurang dari 29,9, SIOT kategori berat badan kurang, and else. Nah, else ini tuh sebagai cabang alternatif jika kondisi if tadi itu nggak terpenuhi. Kategori obesitas. Jadi kalau hasil BMI itu lebih dari 29,9, maka tampilan yang akan dikeluarkan itu obesitas. Nah, setiap kategori ini ditampilkan di layar sesuai dengan hasil perhitungan BMI yang telah dihitung sebelumnya. Array menyimpan hasil BMI riwayat. Selanjutnya ada if indeks kurang dari 5. Di bagian ini tuh program mengecek apakah indeks masih kurang dari 5, yang berarti masih ada ruang untuk menyimpan data BMI. Riwayat BMI indeks sama dengan BMI indeks plus plus. Nah, jadi jika masih ada indeks yang kurang, jadi program itu akan menyimpan nilai BMI di posisi riwayat BMI indeks di sini dan menaikkan indeks satu tingkat supaya data berikutnya tuh disimpan di posisi yang benar. Tapi kalau misalnya indeksnya itu udah mencapai 5, artinya arraynya udah penuh. Jadi program akan menampilkan pesan bahwa riwayat BMI sudah penuh dan tidak bisa menambah data lagi. Ini memastikan data BMI yang tersimpan tetap terbatas sesuai kapasitas yang ada. Nah, di sini riwayat BMI sudah penuh, tidak dapat menyimpan data lebih banyak. Selanjutnya else if pilihan double sama dengan 2. Nah, jika pilihan yang dimasukkan oleh pengguna tadi itu angka 2, artinya pengguna memilih opsi cek gaya hidup sehat dari menu utama. Nah, program kemudian akan menampilkan pertanyaan kepada pengguna untuk mengetahui apakah mereka makan makanan sehat atau olahraga teratur di sini. SIOT and menambah jarak. SIOT, apakah kamu makan makanan sehat? Nah, di sini program menanyakan kepada pengguna apakah ia makan makanan sehat. Variabel yang dapat dipilih itu adalah Y atau T, ya atau tidak. Sein, makan sehat. SIOT, apakah kamu berolahraga secara teratur, ya atau tidak. Sein, olahraga teratur. Program itu menampilkan pertanyaan apakah pengguna makan makanan sehat ataupun olahraga teratur yang bisa dijawab dengan variabel Y atau T. If makan sehat double sama dengan variabel Y double N, olahraga teratur double sama dengan variabel Y. Nah, di sini program tuh mengecek jika pengguna menjawab variabel Y untuk kedua pertanyaan tadi, yaitu makan sehat dan olahraga teratur. Nah, kalau kedua jawabannya itu benar, program itu akan menampilkan pesan bahwa mereka sudah memiliki gaya hidup sehat. Di sini, SIOT, kamu sudah memiliki gaya hidup yang sehat. Teruskan. And else if makan sehat double sama dengan N, double N, olahraga teratur sama dengan N. SIOT, kamu perlu memperbaiki gaya hidupmu, mulailah makan sehat dan berolahraga secara teratur. N. Nah, double N di sini ini tuh merupakan operator logika yang digunakan untuk menggabungkan dua kondisi atau ekspresi. Operator ini tuh akan menghasilkan true atau benar kalau hasil kedua kondisi yang digabungkan itu tuh benar.
Tapi kalau salah satunya itu salah atau false, maka hasilnya juga akan ikut salah. Else di sini tuh berfungsi kalau kondisi di dalam if atau else if sebelumnya tuh tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode dalam blok else ini tuh akan dijalankan. Jadi else ini tuh itu tujuannya sebagai jalur alternatif yang akan dipilih ketika semua kondisi sebelumnya gagal. Siot, perbaiki salah satu gaya hidupmu, baik makan sehat atau olahraga teratur sangat penting. Nah ini tuh tampilan ini akan keluar kalau salah satu dari pilihan kita tadi memilih tidak. Selanjutnya else if pilihan sama dengan 3. Nah, di sini tuh program memeriksa kalau pilihan yang dimasukkan adalah 3, yang berarti mereka memilih opsi untuk lihat riwayat kesehatan. Siot, riwayat BMI kamu, and nah di sini program akan menampilkan pesan riwayat BMI kamu untuk memberitahukan pengguna bahwa aplikasi itu akan menunjukkan riwayat BMI mereka. Selanjutnya ada for integer i sama dengan 0, titik koma i kurang dari indeks, titik koma i plus plus, tanda kurung berawal. Nah, for ini tuh adalah sebuah pengulangan yang digunakan untuk mengulang kode di dalamnya sebanyak indeks kali. Indeks di sini tuh menunjukkan bahwa jumlah data yang sudah disimpan dalam variabel riwayat BMI. Pengulangan ini tuh dimulai dengan i sama dengan 0. Ini tuh nilai awal dan terus berlanjut selama i kurang dari indeks. Setiap kali pengulangan selesai, i akan bertambah 1, i plus plus. Dengan cara ini tuh program bisa menampilkan setiap nilai BMI yang tersimpan satu persatu hingga semua data tuh dapat ditampilkan. Selanjutnya siot riwayat BMI ke tanda petik kurang dari i plus 1 kurang dari i tanda petik riwayat BMI i n menampilkan setiap nilai BMI yang telah disimpan dalam riwayat dimulai dari yang pertama hingga terakhir. Selanjutnya if indeks sama dengan 0, siot riwayat BMI masih kosong n. Nah, jika indeksnya sama dengan 0, berarti tidak ada data BMI yang disimpan sehingga program menampilkan bahwa pesan BMI masih kosong. Kode terakhir itu ada else if pilihan sama dengan 4. Itu program memeriksa apakah pilihan pengguna adalah 4, yang berarti mereka ingin keluar dari aplikasi. Keluar. Siot n menambah jarak. Siot terima kasih telah menggunakan aplikasi ini n. Nah, di sini program akan menampilkan pesan ucapan terima kasih kepada pengguna karena telah menggunakan program ini atau aplikasi ini. Else, nah jika yang dimasukkan itu bukan 1, 2, 3, atau 4, maka program akan menjalankan blok else ini. Siot n array menambah jarak. Siot pilihan tidak valid, silakan pilih menu yang benar. Ini program menampilkan bahwa pesan pilihan yang kita masukkan itu tidak valid jika di luar angka 4. Pilihan tidak sama dengan 4 itu digunakan untuk memeriksa apakah pilihan yang dimasukkan oleh pengguna tidak sama dengan 4, sehingga program bisa melanjutkan aksi tertentu jika pengguna memilih opsi selain 4. Out n jarak. Siot ingin kembali ke menu utama ya atau tidak. Di sini menampilkan pesan untuk menanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin melanjutkan atau tidak. Sein lanjut. Nah, di sini untuk menyimpan jawaban pengguna ya atau tidak ke dalam variabel lanjut. Else, jika pilihan adalah 4 atau keluar, maka program langsung set lanjut atau T. Ini tuh untuk keluar dari loop. While lanjut sama dengan variabel y, lanjut sama dengan y, mengulang jika y atau y. Ini tuh pengulangan while yang akan terus berjalan jika variabel yang dipilih itu bernilai y. Jika pengguna memilih t, maka pengulangan akan berhenti. Return 0, titik koma di sini menyatakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Nah, di sini saya akan menjalankan kode ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi,
Pilihan yang pertama yaitu cek BMI atau Body Mass Index. Pilihan kedua cek gaya hidup sehat. Yang ketiga lihat riwayat kesehatan, dan yang keempat itu keluar. Di sini saya memilih menu pertama. Nah, di sini kita diminta untuk menginput tinggi badan dalam sentimeter. Di sini saya menginput 150. Kemudian berat badan dalam kilogram saya memasukkan 45. Nah, hasil yang keluar di sini adalah 20 dari rumus BMI yang telah dimasukkan sebelumnya, yang merupakan kategori berat badan ideal. Nah, selanjutnya di sini kita mencoba ke menu yang kedua atau cek gaya hidup sehat. Di sini saya akan mencoba menjawab keduanya menggunakan variabel ya, artinya semuanya itu benar. Maka hasil yang ditampilkan atau output yang keluar itu akan kamu sudah memiliki gaya hidup sehat. Teruskan. Nah, masih di pilihan kedua tadi, namun di sini saya akan menjawab salah satunya dengan variabel T atau false. Maka hasil output yang ditampilkan di sini adalah perbaiki salah satu gaya hidupmu, baik makan sehat ataupun olahraga teratur, sangat penting. Nah, lanjut ke pilihan yang ketiga, lihat riwayat kesehatan. Output yang keluar di sini adalah riwayat BMI masih kosong. Nah, masih kosong di sini tuh karena kita belum pernah ngitung BMI sebelumnya, alias belum disimpan. Jadi harus pilih menu cek BMI, input berat dan tinggi badan, baru hasilnya tuh bakal disimpan di riwayat. Kalau enggak, ya datanya tuh nggak bakal kesimpan. Nah, selanjutnya dual tadi melakukan pengulangan pertanyaan ingin kembali ke menu utama atau tidak. Di sini saya menjawab dengan variabel T yang artinya selesai. Maka program di sini telah dijalankan dengan sukses. Oke, jadi itu penjelasan singkat tentang program aplikasi kesehatan sederhana ini. Intinya program ini tuh bisa ngecek BMI, gaya hidup sehat, dan simpan riwayat BMI. Jadi kalau ada yang kurang atau perlu diperbaiki bisa disesuaikan lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.